Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Seseorang punya potensi dan mampu mengembangkan kreativitas. Di antara kita pasti memiliki potensi kualitas yang hebat. Tinggal bagaimana kita mewujudkan dalam bentuk karya. Di tahun 2024 ini, BPMP Sumatera Barat berupaya memberikan edukasi dan cerita yang menginspirasi kepada seluruh insan pendidikan khususnya di Sumatera Barat. Untuk itu, dalam konsep Sanak Bacarito atau berbagi, berbicara secara rasional, inilah yang dijadikan sebuah inspirasi dan mengedukasi seluruh pendidikan di Sumatera Barat. Saya Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh sanak BPMP dimanapun berada. Mari saksikan dan dukung podcast Sanak Bacarito setiap episodenya di YouTube Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, dan selalu pantengin ya media sosial BPMP Sumbar lainnya di bawah ini. Untuk informasi update terkait penjaminan mutu pendidikan baik itu di nasional maupun khususnya di Sumatera Barat, ada deh di Sanak Bacarito. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke. Sanak BPMP, hari ini kita akan membahas mengenai terobosan pendidikan yang dituangkan dalam pengolahan kinerja guru yang berbasis PMM. Hari ini saya ditemani oleh seorang pria ganteng yang penuh energik dan sudah banyak memiliki prestasi-prestasinya. Terutama saat ini beliau menjadi duta teknologi dari Kemendikbudristek. Kita sambut Bapak Berry Devanda MYD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Padang. Ya, selamat sore Pak Berry, Pak Dev. Sore Pak, makasih Mana, sudah Pak? mengundang kami ke sini. Iya. Bagaimana suasana Pak? Apakah dalam perjalanan aman? Alhamdulillah aman, lancar, sehat. Pak Atas apa kabar? Alhamdulillah baik-baik juga Pak Dev. Dan ini mungkin perjumpaan kita yang kedua ya. Siap, ya Secara benar. resmi ya. Betul. Lalu saya sudah pernah menjadi moderator beliau nih ketika beliau menjadi narasumber literasi. Mungkin sekitar 4-5 tahun dulu Pak ya. Ya betul. Jadi saat ini Pak, selain sebagai kepala sekolah, tentunya bisa Bapak ceritakan sedikit kepada Sanak BPMP ya, dalam podcast kita yang kita beri nama Sanak Bacarito. Jadi berbicara secara rasional. Tentunya ini adalah hal yang perdana bagi kami Pak, dan juga ini adalah tamu yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti podcast kita ini akan ada menghadirkan tamu-tamu lainnya. Ya, bisa diceritakan sedikit Pak Dev ya, selaku panggilan beliau ya kepada kita bagaimana saat ini kita melihat potensi-potensi guru yang merasa ribet ya dalam masalah PMM, rapor pendidikan, dan tentunya ini menjadi hal yang mengganjal ya, tapi itu tentunya nanti kita minta kepada Bapak Dev untuk menceritakan. Jadi Pak Dev, ini sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 8 Padang? Ya, makasih Pak Atas. Saya sebenarnya jadi kepala SMA 8 Padang baru sebulan. Iya. Jadi selama lebih kurang sebulan ini baru berinteraksi dengan kawan-kawan di SMA 8 Padang. Iya. Belum lama ini, baru kepala sekolah baru. Iya. Sebelumnya dari mana Pak? Sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 1 Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sekarang mendapat penugasan baru di SMA 8. Mungkin bisa Pak ceritakan sedikit visi Bapak sebagai kepala sekolah yang bisa diceritakan kepada Sanak BPMP. Ya, sebagai kepala sekolah tentu kita punya mimpi gitu ya, bahwa sekolah itu ke yang kita cita-citakan ya. Tetapi setelah 1 bulan ini bertugas SMA 8 Padang, saya memimpikan bahwasanya sekolah itu seharusnya tempat belajar bukan hanya bagi siswa tetapi juga bagi seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah,
guru, bahkan penjaga sekolah sendiri menjadikan sekolah itu menjadi tempat belajar, tempat mereka ikut berkembang kompetensinya, pengetahuannya, sehingga sekolah betul-betul menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk siswa. Baik Pak, mungkin siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, untuk pengelolaan kinerja ya, terutama di platform Mereka Mengajar, ya, kita sedang berusaha melaksanakannya sebaik mungkin karena ini kan baru ya Pak Tes ya. Terutama di platform Mereka Mengajar ini, bahwasanya PK guru atau penilaian kinerja guru sebelum ini kan sudah dilakukan juga, tetapi mulai tahun 2024 ini semua guru dan kepala sekolah didorong untuk melakukan penilaian kinerjanya, pengelolaan kinerjanya di platform Mereka Mengajar. Nah, kita di SMA 8 sesuai dengan Perdirjen GTK yang membahas tentang bagaimana petunjuk teknis pengelolaan kinerja di PMM ini, kita berusaha melaksanakan seideal mungkin dengan membentuk tim di sekolah. Tim ini nantinya akan membantu kepala sekolah untuk mempersiapkan, kemudian mengajak guru-guru melakukan observasi sehingga pelaksanaan kinerja ini bisa dapat dilakukan dengan baik. Iya. Berarti langsung Pak Dev me-SK-kan Ya, tim ini betul. di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Iya, betul. Iya. Terus Pak, ini bagaimana nih tanggapan Bapak nih sebagai pelaksana pengelola kinerja dan implementasinya sekolah yang Bapak pimpin ini? Misalnya ada trik nggak, ada inovasi yang dikembangkan oleh kepala sekolah agar tahapan itu bisa berjalan dengan baik? Ya, karena kita melihat sekarang ini Pak, ada semacam kontroversinya ya, mungkin dalam masalah ya guru diberikan beban yang sangat berat ya. Nah, ini ketika Bapak hadir di SMA 8, kira-kira awal Bapak melihat dan sekarang ini bagaimana, kalau bisa ceritakan? Ya, menurut saya itu alamiah ya, ketika sesuatu yang baru diperkenalkan akan ada yang setuju, akan ada yang tidak setuju, akan ada pro dan kontranya. Jadi menurut saya itu alamiah, natural sebenarnya fenomena seperti itu. Hanya saja jika kita memberikan kesempatan bagi kawan-kawan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu sebenarnya pengelolaan kinerja di platform Mereka Mengajar itu, saya yakin pengelolaan kinerja di PMM ini akan bisa diterima oleh seluruh guru dan kepala sekolah di Indonesia ya. Alasannya yang pertama, pengelolaan kinerja di platform Mereka Mengajar ini lebih praktis, lebih simple dibandingkan dengan penilaian kinerja atau PK guru yang sebelum ini ya. Kalau sebelum ini kan kita tahu indikatornya banyak, kemudian dokumennya lumayan tebal itu ya, kalau Pak Tus masih ingat. Kemudian kita di sekolah sebenarnya agak kesulitan untuk mendokumentasikan, membuat rekapitulasi, kemudian memberikan semacam evaluasi atau tindak lanjut gitu, salah satu kelemahan kita selama ini. Nah, dengan inovasi dari Kemdikbud ini berupa fitur pengelolaan kinerja di platform Mereka Mengajar, dia lebih praktis, lebih simpel. Sebagai kepala sekolah, pengelolaan kinerja di PMM ini sesuai dengan Perdirjen 7607 itu, bahwasanya peran kepala sekolah semakin dikuatkan karena memang kepala sekolah dibantu oleh sistem ini untuk menggerakkan orang-orang di sekolah, terutama guru, untuk ikut melakukan perbaikan sesuai dengan rapor pendidikan. Nah, Pak Tus, kalau dulu ya paradigma lama itu kan kepala sekolah agak kesusahan menggerakkan semua orang di sekolah itu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan sesuai dengan apa yang seharusnya diperbaiki. Kalau Pak Atus masih ingat, dulu kita punya rapor mutu, punya evaluasi diri sekolah gitu ya. Itu biasanya kan yang mengetahui dokumen itu tidak banyak orang di sekolah gitu ya. Kalau memang sudah sebatas pengetahuan saya, kalau memang sudah disosialisasikan, agak kesulitan kepala sekolah untuk mengajak semua warga sekolah itu untuk ayo kita sama-sama melakukan perbaikan. Nah, di sistem ini kepala sekolah dibantu untuk menggerakkan semua orang di sekolah itu agar mereka juga ikut melakukan perbaikan. Perbaikan yang diharapkan bukan yang muluk-muluk, perbaikan yang kecil-kecil saja Pak Tos. Ya, kita pilih cuma satu subindikator saja. Dari satu subindikator kita pun boleh memilih satu di antara fokus perilaku yang akan kita perbaiki. Jadi simple, lebih praktis, membantu menguatkan peran kepala sekolah dan membantu kepala sekolah menggerakkan semua orang di sekolah tersebut untuk melakukan perbaikan.
Artinya Pak, Bapak sendiri punya trik-trik ya, sepertinya kan ada sebagian gurunya merasa dipaksakan Iya. misalnya. Ini kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah, memang ya karena sebagian guru mungkin belum kenal dengan apa sih pengelolaan kinerja di platform mereka mengajar, tentu muncul miskonsepsi. Misalnya menganggap seperti yang Pak Tus bilang tadi, menganggap ini memberatkan dan segala macam. Ada lagi miskonsepsi yang beredar di sosial media, Pak Tus, guru ini sekarang sibuk mengumpulkan sertifikat dan seterusnya ya. Betul. Nah, padahal yang sebenarnya adalah sertifikat yang dikumpulkan guru itu tidak akan dinilai oleh kepala sekolah, melainkan menjadi pertimbangan dalam kepala sekolah mengambil keputusan apa predikat kinerja dari kawan-kawan guru kita. Jadi yang menjadi miskonsepsi selama ini bahwasanya sibuk mengumpulkan sertifikat itu tidak benar karena tidak dinilai oleh kepala sekolah. Yang diharapkan dari pengelolaan kinerja ini adalah guru di sekolah itu fokus melakukan perbaikan di ruang kelasnya, bukan malah mengumpulkan sertifikat, karena memang sertifikat itu tidak akan dinilai. Fokus dari pengelolaan kinerja ini adalah mari kita melakukan perbaikan kecil yang sederhana tetapi berkesinambungan di ruang-ruang kelas kita, karena penilaian kinerja seorang guru seharusnya berdasarkan apa yang mereka lakukan di kelas, bukan soal berapa mereka mendapatkan sertifikat. Iya betul. Artinya jangan berlomba-lomba dia mendapatkan sertifikat ya. Betul. Dinilai ya. Betul. Oke, Pak Dev, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Dalam sebuah inovasi pasti ada hambatan, atau tantangan, yang dialami. Ini bisa nggak diceritakan apa saja tantangan dalam pengelolaan kinerja? Misalnya, bisa nggak Bapak tanyakan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan itu? Ya, kalau yang kami rasakan di sekolah memang pasti ada tantangan ya. Yang pertama untuk menyampaikan informasi yang betul kepada guru-guru tentang apa sih maksud dari pengelolaan kinerja yang baru ini, apa sih manfaatnya, itu salah satu tantangan juga. Karena di sekolah kan banyak kegiatan, memilih waktu menjelaskan, memilih media menjelaskan. Kalau yang kami lakukan di SMA 8 adalah memanfaatkan komunitas belajar di SMA 8 Padang. Entah itu tatap muka langsung atau melalui komunitas belajar secara virtual, kita coba jelaskan dulu. Jadi tantangan miskonsepsi tadi itu kita selesaikan dengan menjelaskan pelan-pelan kepada guru-guru kita. Yang kedua, sebagai kepala sekolah kita harus bayangkan bahwasanya ini mempermudah, bukan mempersulit. Jadi dalam penjelasan kita sampaikan, teman-teman guru, ayo kita melakukan perbaikan-perbaikan kecil, pilih yang paling mudah dulu bagi Bapak Ibu guru, jangan disampaikan berita-berita pertakut sehingga membuat justru memperburuk miskonsepsi itu. Jadi kita sampaikan yang ringan-ringannya, yang mudah-mudahnya dulu kepada kawan-kawan kita, sehingga mereka mau melaksanakan perbaikan itu dengan riang gembira dulu, jadi tidak di dalam tekanan. Karena memang ini hal baru, harus pelan-pelan, tidak usah langsung muluk-muluk, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Itu sih yang menurut saya yang kita kerjakan di SMA 8, kita memulai dengan yang paling mudah, yang paling bisa dikerjakan dulu, tidak muluk-muluk. Silahkan mereka pilih sendiri fokus perilaku yang ingin mereka perbaiki. Kita sebagai kepala sekolah berikan perasaan kita ikut mendampingi guru-guru untuk melakukan perbaikan. Ya. Intinya jangan ada miskomunikasi. Betul. Jadi Pak Dev, ini menurut Bapak sendiri, apa sih dalam pengelolaan kinerja melalui PMM itu bagi guru dan juga bagi insan pendidikan lainnya? Manfaatnya ya? Menurut saya fitur ini membantu guru ya dan kepala sekolah untuk melakukan perbaikan, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kepala sekolah kita tidak kerepotan lagi mengadministrasi. Karena sudah dibantu oleh sistem. Kalau kita pakai instrumen yang lama, misalnya pakai kertas atau dibuatkan misalnya taruh misalnya aplikasinya atau Excelnya atau spreadsheetnya, itu kan kita kerjakan lagi. Sedangkan dengan ini kita dibantu dengan platform mereka mengajar sehingga menjadi berkurang pekerjaan kita mengadministrasi itu karena sudah dibantu oleh sistem. Kemudian dengan simpelnya ini pengelolaan kinerja ini itu membantu juga mengurangi beban kerja kita. Dan yang paling manfaat paling besar adalah ini sistem ini pengelolaan kinerja yang baru ini membantu semua warga sekolah untuk melakukan perbaikan, khususnya pada perbaikan kualitas pembelajaran. Iya. Ya, artinya memang banyak manfaatnya yang dirasakan kalau memang itu betul-betul dilakukan ya. Betul. Pak Dev ya. Betul.
Dan kita ya saya mungkin bisa juga mencontohkan ya, kalau memang ada sebuah sekolah yang tentunya ini rata-rata kalau yang usia guru yang sudah di angka 60 ini bagaimana Pak Dep untuk sikapnya nih? Ya, ini salah satu fenomena ya Iya. yang terjadi ya. Walaupun sepengetahuan saya tidak semuanya juga guru-guru yang mendekati usia pensiun itu antipati dengan perubahan-perubahan seperti ini ya. Di tempat saya, guru-guru senior saya sebagian besar mendukung ya ini selama kita memberikan pendampingan kepada guru-guru kita. Kalau seandainya kita hanya suruh-suruh saja lakukan ini lakukan itu, tidak ada pendampingan yang kita berikan, jangankan guru senior, yang muda pun mungkin akan menolak atau mungkin tidak akan mengerjakan. Tetapi selama kita bayangkan pekerjaan ini yang lebih mudah, kemudian kita dampingi, tidak kita lepas guru-guru kita, mereka pasti akan mau melakukan, mengikuti selama kita dampingi mereka. Iya. Intinya tetap dikawal dan didampingi ya Pak. Iya. Ini Pak Dev, mungkin pertanyaan terakhir bagi kita nih di podcast kita hari ini di Sanak Baca itu. Bagaimana harapan dari Bapak sendiri dengan adanya inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian melalui PMM ini ya? Menurut saya kedepannya selama ini bisa kita terapkan gitu ya, dan saya melihat ada potensi yang baik dari sini. Ini kan baru sebulan ini ya, penerapan baru masuk 2 bulan semenjak Januari 2024 ya. Tentu kita akan kasih waktu gitu ya kepada sistem ini. Kalau saya membayangkan ini lebih simpel, lebih praktis. Tentu dalam waktu hampir 2 bulan pelaksanaannya di 2024 ini saya membayangkan akan semakin baik. Bahwasanya memang belum sempurna, betul. Ada beberapa hal mungkin yang masih bisa diperbaiki. Kedepannya saya berharap ini semakin disempurnakan, semakin disosialisasikan, semakin diberi bantuan dan pendampingan bagi seluruh guru di Indonesia dan juga kepala sekolah agar bisa merasakan manfaat dari ini. Jadi itu yang saya harapkan dengan inovasi ini, mudah-mudahan ini bisa membantu guru. Prinsipnya Pak Ato, selama ada 1-2 hal itu yang bisa membantu pekerjaan guru dan kepala sekolah, saya yakin akan dipakai oleh banyak orang nanti. Iya. Ya mungkin pertanyaan terakhir, ada juga nih bonus pertanyaan nih bagi saya nih Pak Dep. Pak Dep selaku duta teknologi ini bisa nggak ceritakan seperti apa kegiatan yang dilakukan selaku duta teknologi Kemendikbud? Ya, salah satu tugas dari Duta Teknologi itu adalah mendiseminasikan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi mereka menggunakan dulu, kemudian mereka diseminasikan ke kawan-kawan guru dan kepala sekolah lain apa-apa yang sudah berjalan baik dalam pemanfaatan platform tersebut. Dengan harapan nanti mampu menginspirasi guru dan kepala sekolah lain juga ikut memanfaatkannya. Ya, berarti sekolah orang aja udah diikut, apalagi sekolah kita yang harusnya lebih bagus dari sekolah lain ya Pak Dep ya. Betul. Oke Pak Dep, mungkin terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing penjelasannya kepada kami semua di Sanak BPMP, dan serta pengalaman ilmunya yang berguna bagi kita semua, dan tentunya semoga menjadi inspirasi dan juga bagi kita selaku insan pendidikan lainnya. Amin. Barangkali sebagai closing terakhir kami minta dulu sebelum ditutup statement terakhirnya oleh Pak Dev, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada podcast Sanak BPMP Provinsi Sumatera Barat. Senang sekali kita bisa hadir bersama-sama di sini membahas tentang bagaimana pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sepanjang pengetahuan saya, pengelolaan kinerja di PMM ya selama hampir 2 bulan merasakan pengalaman mengelola kinerja mulai dari tahapan perencanaan kemarin, kemudian sampai pada persiapan observasi di bulan ini. Ada beberapa hal positif yang saya lihat dari pengelolaan kinerja ini, terutama penguatan peran kepala sekolah, praktisnya, simpelnya, dan betul-betul menggerakkan semua warga sekolah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi di rapor pendidikan. Saya berharap akan banyak kepala sekolah dan guru yang merasakan manfaatnya, tahu manfaatnya, sehingga kita bisa pakai bersama-sama. Iya, oke, terima kasih Pak Dev. Baik, Sanak BPMP, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar, kuncinya.
Jadi sampai jumpa pada podcast Sanak Bacarito di edisi selanjutnya dengan bintang tamu insan pendidikan lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan saya selaku host ya, saya Atos Indria juga mohon maaf jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan, tentunya saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti belajar dan menyerah dengan keadaan. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan hal-hal baru. Mari kita melakukan inovasi baru. Salam Merdeka Belajar.